peserta Babaja. Kita sudah memasuki hari ke-7 ya. Sudah cukup banyak teori atau instruksi yang diberikan Buddha yang sudah saya berikan kepada Anda, dan sudah banyak latihan yang sudah Anda lakukan ya sampai hari ke-7 ini. Dan sebagian dari Anda sudah mulai melihat keindahan Dharma ya. Pada saat Anda mampu mengalami, merealisasi nafas Anda menjadi semakin lembut dan Anda mampu membuka kelopak kebijaksanaan bunga teratai satu lapis demi satu lapis sampai akhirnya membawa Anda masuk ke dalam lapisan hati Anda yang terdalam. Dan Anda juga sudah merasakan bahwa semakin lembut kualitas batin Anda, semakin bahagia Anda. Dan Anda juga sudah mulai melihat dengan jelas pada saat batin Anda memancar keluar, terjebak pada kehidupan panca indera untuk menikmati dunia ini, maka Anda melihat ada getaran yang sangat kuat sekali. Tubuh Anda tegang semua, batin Anda pun juga tegang. Anda yang sudah mampu mengalami nafas yang lembut, atau bahkan sudah mulai melihat nimitta, Anda sudah mulai bisa membedakan bahwa pada saat batin ini memancar keluar yang didorong oleh loba, keserakahan atau kebencian atau dosa ya, atau moha, delusi, maka batin Anda tidak bahagia. Dan Anda mulai melihat dengan jelas betapa selama ini saya bodoh sekali mengizinkan batin saya untuk terjebak pada dunia panca indera ini. Ini satu realisasi. Anda mengerti ini bahwa dunia pada saat batin Anda terjebak pada dunia panca indera Anda menderita. Pengetahuan ini bukan pengetahuan yang Anda dapatkan dari guru Anda, tapi ini pengetahuan first hand knowledge, tangan pertama. Anda mengalaminya sendiri betapa batin yang memancar keluar ini adalah batin yang bodoh, batin yang tidak mengerti cara untuk membuat dirinya bahagia. And yet kita selama ini tertipu. Anda tertipu. Batin yang memancar keluar melalui panca indera Anda selalu menjanjikan sesuatu, bahwa kalau Anda ikuti batin tersebut, Anda akan bahagia selama-lamanya. Selama frekuensi batin Anda masih kasar, Anda belum mampu menembus ke lapisan hati Anda yang paling dalam, menikmati nafas yang semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut, sampai akhirnya nafas tersebut hilang. Kalau Anda tidak mampu mengalami itu, Anda tidak akan pernah merealisasi betapa bodohnya batin yang selama ini mengikuti asawa. Kita senantiasa mengizinkan batin ini untuk mengalir keluar, menemui dunia melalui mata kita, ingin melihat sesuatu yang indah, ingin mendengar sesuatu yang indah, dan ingin menghindari sesuatu yang tidak mengenakkan kita. Apapun, sesuatu yang indah maupun yang tidak indah, semuanya adalah penderitaan. Anda tahu sendiri melalui meditasi Anda. Jadi sekarang Anda mulai mengerti pada saat Buddha mengatakan pancu padana kanda duka, setiap pagi kita membaca ini. 5 kanda, 5 agregat yang menjadi objek upadana kita, grasping kita, genggaman kita, itu adalah duka, adalah penderitaan.
Mungkin sebelum ikut Pak Baja ini Anda menganggap bahwa dunia ini fine-fine saja, bahwa menikmati objek mata, telinga, hidung dan lain sebagainya itu bisa memberikan kebahagiaan pada Anda. Tapi saya yakin Anda yang sudah masuk ke meditasi, alam meditatif yang sangat dalam, sudah bisa mengerti pada saat Buddha mengatakan dunia ini penuh penderitaan. Sesuatu yang menyenangkan selama itu masih tergantung pada panca indera Anda, itu adalah penderitaan. Tidak ada kedamaian di dalam dunia panca indera ini. Karena Anda sudah merasakan langsung, mengalami langsung satu jenis kebahagiaan yang muncul pada saat batin Anda memutuskan hubungan dengan panca indera. Pada saat panca indera Anda sudah tidak mengganggu lagi, pada saat tubuh Anda sudah tidak mengganggu lagi, dan Anda murni mengalami kebahagiaan yang disebut Buddha anawaja sukha, kebahagiaan yang tameless, yang tanpa noda, tidak ternoda. Dan jenis kebahagiaan ini sudah tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Saya ingin menekankan hal seperti ini karena saya sedang berceramah di depan para meditator. Mungkin kalau saya bercerita hal seperti ini di kota atau di depan umat yang tidak bermeditasi, mereka akan sulit untuk memahami apa yang saya katakan. Tetapi Anda adalah meditator yang sudah melakukan perjalanan menembus ke dalam lapisan yang paling dalam. Kebijaksanaan Anda sudah meningkat. Anda sudah merealisasi sendiri, mengalami sendiri, ternyata ada jenis kebahagiaan yang seperti ini. Kebahagiaan yang tidak lagi tergantung, terikat pada panca indera. Dan lihatlah, semakin lembut nafas Anda, ya, semakin samadhi Anda kuat, sati Anda kuat, ya, mindfulness dan stillness Anda semakin kuat. Lihatlah bahwa rasa kebahagiaan itu juga menjadi semakin kuat, blissful itu menjadi semakin nyata. Dan kemudian lihatlah juga bagaimana kualitas spiritual Anda berubah, bagaimana kualitas hati Anda berubah. Hati Anda menjadi semakin lembut, semakin penuh cinta kasih, semakin penuh kewelas asihan. Lihatlah perubahan-perubahan tersebut. Hati Anda menjadi semakin bersahabat kepada siapapun, pada semua makhluk, tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada binatang pun Anda menjadi semakin bersahabat. Lihat semua perubahan-perubahan itu, ya. Betapa Anda sudah mulai dalam melangkahkan kaki, Anda semakin hati-hati memastikan bahwa tidak ada semut atau binatang kecil yang lain yang terinjak oleh langkah kaki Anda. Bukan karena Anda takut menginjak, tetapi semata-mata karena cinta kasih dan kewelasasian Anda sudah meningkat. Anda tidak ingin melihat makhluk lain menderita. Rasakan, lihatlah kualitas yang berbeda ini. Jadi betapa mengagumkannya hati kita ini sebenarnya, pikiran kita ini sebenarnya. Sebagian dari Anda sudah mulai melihat batin Anda yang terang benderang, dan Anda sudah mulai membuktikan apa yang dikatakan oleh Buddha, Pabbasarang Citang, Pabbasarang Idang Citang, bahwa batin ini sesungguhnya bercahaya, sesungguhnya bercahaya. Tetapi kenapa tidak bercahaya? Karena batin kita ini masih tertekan dengan kilesa atau kekotoran batin yang sedang mengunjungi batin kita. Batin Anda ternoda, tertekan oleh kekotoran batin, tertekan oleh keserakahan, tertekan oleh kebencian, tertekan oleh delusi, tertekan oleh kilesa-kilesa yang lain. Terus Buddha melanjutkan lagi. Seorang putu jana, seorang yang belum tercerahkan, yang asutawa itu yang tidak learned, kurang informasi, kurang pengetahuan,
ya, tidak berpengetahuan, kurang latihan, itu asutawa, putujana. Seorang putujana yang asutawa. Ada putujana yang sutawa. Putujana yang sutawa itu putujana yang learned, berpendidikan, berpengetahuan, mempunyai latihan yang cukup, ya. Tapi kalimat yang dilanjutkan oleh Buddha tadi yang kaitannya dengan batin kita, yang Anda yang tidak mampu melihat bahwa batin Anda bercahaya, itu dikarenakan tekanan dari kilesa yang sedang mengunjungi. Kemudian kalimat selanjutnya dari Buddha adalah asutawa putujano napajanati. Seorang putujana yang tidak berpengetahuan, tidak mempunyai knowledge, tidak mempunyai latihan yang cukup, naptang napajanati, tidak mengetahui hal tersebut. Artinya apa? Anda menganggap bahwa batin Anda yang gelisah itu adalah batin yang normal. Anda menganggap batin Anda yang penuh emosi itu adalah batin yang normal. Ya, namanya manusia, Bante, udah dilahirkan tidak sempurna. Kan banyak kan manusia di muka bumi ini yang percaya bahwa ya sudah menjadi takdirnya manusia, dilahirkan tidak sempurna, maka ya terima aja takdir tersebut. Ini yang dimaksud oleh Buddha, tang asutawa putujano na pajanati. Seorang yang belum tercerahkan, yang tidak berpendidikan, tidak berpengetahuan dharma, artinya ya tang nak pajanati, tidak mengetahui hal tersebut, bahwa dia sesungguhnya sedang tertekan oleh kekotoran batin, bahwa batin dia sesungguhnya bercahaya. Kalau saya katakan bercahaya pada orang atau umat Buddha di kota sana, dia akan sulit untuk membayangkan. Tapi saya saat ini berbicara di depan peserta pabaja yang 65 orang ini yang sudah berlatih meditasi samatha selama 7 hari. Saya harus berbicara dengan yang lebih dalam lagi. Inilah mengapa saya menolak permintaan satu samanera yang meminta saya untuk berceramah tentang kehidupan sehari-hari. No, ini bukan forumnya. Saya harus berbicara lebih dalam lagi saat ini. Kenapa? Karena pendengarnya siap. Anda semua sudah siap mendengarkan ceramah yang lebih dalam lagi. Tang asutawa putujano napajanati. Seorang yang belum tercerahkan dan tidak mempunyai pengetahuan, tidak memahami hal tersebut. Inilah yang membuat orang pasrah pada takdirnya. Dia menganggap sudah menjadi takdirnya manusia, batinnya kotor. Dia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya batinnya itu pabasara, bersinar, terang benderang, murni, penuh cinta kasih, penuh kewelas asihan, penuh kebijaksanaan, penuh semua kualitas-kualitas spiritual yang sangat positif. Mereka tidak tahu. Inilah yang saya katakan, beruntunglah Anda masih bisa bertemu dengan ajaran Buddha. Tripitaka dan kitab komentarnya masih bisa dibaca. Guru yang memahami juga masih tersedia di muka bumi ini. Anda harus bersyukur, karena Anda masih bisa mengalami batin Anda yang pabasara, yang bersinar terang benderang, yang bebas dari kilesa, ya, bebas dari kekotoran batin. Jadi sangat indah sekali pada saat kita mampu masuk ke lapisan hati kita yang paling dalam dengan kekuatan samadhi kita. Ingat, Buddha berkata, samating bikawe baweta. Oh para biku, wahai para biku, kembangkanlah samadhi, kembangkanlah stillness. Samahito bikawe biku yata butang pajanati. Seorang biku yang mempunyai samadhi, yang batinnya still, punya stillness, yatha butang pajanati, dia akan mengetahui, bisa melihat, memahami segala sesuatu secara objektif, secara apa adanya, tidak berdasarkan khayalan-khayalannya, tidak berdasarkan apa kata orang, tidak berdasarkan obsesinya, ilusinya, tidak. Pada saat batin Anda sudah pabasara, sudah bersinar, maka Anda sudah bebas dari ilusi, Anda bebas dari delusi, Anda bebas dari obsesi, khayalan, like and dislike dan lain sebagainya. Batin Anda sangat murni.
dan mampu mengamati segala sesuatu dengan penuh objektivitas. Nah, satu realisasi lagi bagi Anda yang sudah maju di dalam meditasi Anda, jangan lupa Anda terus mengamati perubahan-perubahan kualitas hati Anda, perubahan cara pandang Anda. Inilah mengapa di hari-hari awal saya melarang Anda untuk berpikir, saya melarang Anda untuk mengingat-ingat pada saat bermeditasi, saya larang Anda untuk berpikir atau mengingat apa itu, apa ini. Saya melarang Anda untuk terlalu sibuk menggunakan pikiran Anda. Saya meminta Anda untuk membuat pikiran Anda untuk tidak bergerak. Tidak usah sibuk dengan pikiran, dengan memori, dengan gagasan, dengan obsesi dan lain sebagainya. Saya juga melarang Anda untuk berpendapat betapa ini indah, betapa itu indah. Saya melihat ada daun ini jadi indah sekali. Semuanya saya melarang Anda di tahapan awal. Kenapa? Karena segalanya masih belum pasti. Karena Anda masih berada di lapisan yang paling kasar di dalam batin Anda. Sehingga pengamatan Anda adalah pengamatan yang terdistorsi. Kenapa saya melarang Anda? Karena saya tahu pada saat Anda mampu masuk lebih dalam lagi, maka semua gambaran yang Anda dapatkan di hari-hari sebelumnya menjadi berbeda lagi. Ada berbeda. Jadi percuma menghabiskan waktu untuk sesuatu yang nanti kita tahu bahwa yang kita tembus ternyata berbeda dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Dan Anda juga mulai yang sudah maju di dalam meditasinya, mohon amatilah perubahan tersebut dan lihatlah betapa pada saat Anda keluar dari alam meditatif, maka cara pandang Anda terhadap dunia dan sekeliling Anda pun juga berubah. Dunia menjadi indah bukan karena konsep atau pikiran, bukan karena obsesi. Dunia menjadi indah karena memang hati Anda sudah indah. Hati Anda sudah bersih, batin Anda sudah bersih, sehingga kemanapun Anda memandang yang tampak adalah kemurnian, keindahan. Sudah tidak ada lagi panca niwarana, 5 rintangan batin. Sudah tidak ada lagi biapada atau pikiran-pikiran yang jahat, pikiran negatif, atau dengan terjemahan saya pikiran yang kaing-kaing. Sudah tidak ada lagi. Jadi kemanapun Anda melihat, yang tampak hanyalah keindahan, 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 keindahan. Dan Anda sudah mulai bisa merealisasi kebenaran kata-kata pada saat semua guru meditasi mengajarkan kepada kita bahwa dunia di luar itu hanyalah refleksi dari dunia di dalam diri kita sendiri. Kalau dunia di dalam diri Anda, hati Anda bersih, maka dunia di luar pun tampak bersih. Lihat, sangat mengagumkan kualitas hati yang seperti ini. Dan Anda mulai bisa menggunakan hati ini untuk exercise ini. Bagi yang Anda yang meditasinya sudah maju nih, saya ajarkan, gunakanlah kualitas batin yang sudah bersinar seperti itu untuk menggali kejadian-kejadian yang penting di masa lalu, untuk menemukan sisi baru yang selama ini Anda tidak pernah melihatnya. Lihat betapa kebencian Anda terhadap orang tertentu di masa lalu, pada saat Anda panggil kembali saat ini, dan Anda bisa tersenyum melihat wajah orang tersebut. Anda mungkin jadi amazed, kagum, wow, ternyata saya tidak membenci orang ini. Ternyata ada satu meta, cinta kasih yang murni, yang menginginkan orang ini bahagia. Lihat, meta Anda tumbuh pada saat samadhi Anda berkembang. Cinta kasih Anda tumbuh pada saat stillness samadhi Anda berkembang. Inilah mengapa di retret ini saya tidak mengajarkan meditasi meta. Saya genjot Anda terus untuk berlatih samatha. Dan Anda sekarang sudah melihat hasilnya, beberapa dari Anda, bahwa ternyata meta bisa muncul pada saat samadhi Anda sudah berkembang. Anda bisa gunakan batin yang sudah
lunak seperti itu, yang menjadi patuh terhadap apa yang kita perintahkan untuk menggali lagi memori masa lalu. Kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, yang membuat Anda mungkin stres, depresi, galilah, hadirkan dia di saat ini dan lihatlah, Anda menemukan kebijaksanaan yang baru untuk menghadapinya. Dan lihatlah betapa sebenarnya depresi Anda, stres Anda itu hanyalah kebodohan saja. Karena ternyata Anda bisa melihat masalah tersebut dari sisi yang berbeda, yang akhirnya membuat Anda penuh meta lagi, penuh cinta kasih lagi. Dan stresnya hilang, depresinya hilang, Anda tersenyum terhadap objek tersebut, terhadap pengalaman kehidupan yang traumatik misalkan. Lihat betapa hati Anda bisa berubah, cara pandang Anda berubah, ya. Nah, pengalaman ini memberikan data kepada kita bahwa sesungguhnya kita bisa melihat sesuatu dari berbagai sisi. Kalau saya hanya melihat sesuatu itu dari sisi yang gelap, sisi yang negatif, maka efeknya adalah kemarahan, kebencian, atau semua kilesa yang lain muncul. Tapi ternyata saat ini saya bisa melihat hal yang sama dari sisi yang lebih terang benderang, dengan bantuan batin yang basarah tadi, yang batin yang terang benderang tadi. Saya bisa melihat dari sisi yang positif dan ternyata hasilnya berbeda, reaksi-reaksinya berbeda. Saya bisa memaafkan dia. Memaafkan bukan karena keharusan, karena memang tidak ada yang perlu dipersalahkan dari dia. Dia memang harus seperti itu. Dia memang harus berbuat seperti yang Anda anggap mungkin perbuatan yang salah. Dia memang harus berbuat seperti itu. Dan Anda mengizinkan dia untuk berbuat seperti itu. Lihat, meta muncul, cinta kasih muncul. Inilah mengapa saya sangat mencintai meditasi. Karena setiap kali bermeditasi memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru kepada saya, yang orisinil. Ya. Nah, Anda yang sudah berkembang meditasi Anda, sudah mulai melihat semuanya dengan terang benderang, lihatlah perubahan-perubahan tersebut. Realisasilah keindahan Dharma dan lihatlah betapa dunia ini ya memang seperti ini. Anda tidak perlu lagi menyalahkan dunia. Kalau sedang kesulitan, kesusahan, menderita atau apa, bukan salah dunia. Kalau Anda melihat dunia ini sebagai sesuatu yang membuat Anda kaing-kaing, bukan salah dunia. Tetapi Anda kaing-kaing karena hati Anda masih agantukehi kilesehi upakilitang, masih tertekan oleh kilesa, tertekan oleh kekotoran batin, sehingga Anda tidak merealisasi apa yang dikatakan Buddha, papa sarang idang citang. Batin ini sesungguhnya bercahaya. Kalau Anda sudah merealisasi batin yang bercahaya, Anda akan mampu melihat dari sisi yang terang benderang. Dan yang ada hanyalah cinta kasih, yang ada hanyalah kewelas asihan, kebijaksanaan, kesabaran. Ini kebahagiaan, ini surga. Nah, tujuan kita tentu bukan hanya mencapai surga, kita ingin melampaui surga untuk merealisasi nirwana. Ya. Nah, amatilah ya, karena hari ke-7 ini Anda sudah pergi terlalu sangat jauh sekali. Sampai hari ke-7 ini perjalanan sudah sangat jauh sekali. Tinggal 3 hari yang tersisa. Manfaatkanlah apa yang Anda alami untuk meningkatkan kebijaksanaan Anda. Segala perubahan cara pandang Anda, perubahan persepsi Anda, ya, perubahan emosi Anda, amatilah. Sehingga ini memberikan informasi kepada Anda bahwa ternyata ada cara yang lebih sehat untuk menjalani kehidupan ini, yakni dengan tidak mengizinkan kekotoran batin menekan batin kita. Ya. Nah, Anda yang belum meditasi, belum berkembang dalam meditasi Anda, lihat juga, amati betapa batin Anda ini, maaf, seperti monyet. Lompat dari satu dahan pohon, sebentar bergelantungan, kemudian lompat lagi ke dahan yang lain. Lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi, seperti monyet yang masih bermain-main. Ya.
detik ini memikirkan aduh suami saya sedang apa, belum sempat pikiran tentang suami selesai udah lompat lagi mikirin anak saya ini mungkin jam segini udah tidur ya, belum sempat selesai mikir anak udah lompat lagi, aduh pekerjaan saya belum selesai. Lihatlah, batin Anda tidak sehat. Inilah yang dikatakan oleh Buddha, ummatako wiya putujano. Seorang yang belum tercerahkan, seorang putujana itu ummataka, gila. Wiya seperti seorang putujana itu seperti orang gila. Itu kata-kata Buddha, jangan marah pada saya. Dan Anda udah melihat sendiri juga bahwa batin Anda gila. Lompat sini, lompat sana. Urusan satu belum selesai, udah lompat lagi ke hal yang baru. Yang itu belum selesai, lompat lagi ke hal yang lain. Belum lagi selesai, lompat lagi. Ini kan seperti orang bicara, Bante Keminda, saya ingin interview Bu Vero, padahal Bu Veronya nggak ada misalkan, begitu. Jadi lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi. Belum selesai urusan yang satu, Anda udah pindah urusan ke yang lain. Benar nggak? Kenapa seperti ini? Karena ummataka. Anda adalah seorang yang ummatako, seperti seorang gila, umatakowiya, seperti seorang yang gila. Terimalah kegilaan Anda, nikmatilah kegilaan Anda. Jangan khawatir Anda seperti itu karena masih tertekan oleh kilesa. Akan tukehi kilesehi upakilitang, tertekan oleh kilesa yang sedang mengunjungi batin Anda. Anda bisa membuatnya pabasara, bisa membuatnya terang benderang dengan latihan meditasi anapanasati. Ya. Jadi lihatlah semuanya itu bahwa sesungguhnya ummataka yang gila pun bisa dibikin sehat kembali. Nah, Anda bayangkan kalau Anda masih membawa kualitas hati dan pikiran yang gila seperti itu dalam kehidupan Anda sehari-hari, lalu kemudian istri Anda mengeluhkan Anda, kira-kira salah istri Anda atau salah Anda? Jelas orang yang berada di dekat Anda nggak betah, karena Anda ummataka wiya, seperti orang gila. Hah? Itu dunia yang tidak tampak selama Anda hidup di dalam kehidupan Anda sehari-hari di kota sana. Dunia ini tidak kelihatan dengan jelas, sekarang kelihatan dengan jelas. Betapa batin yang tidak terlatih ini ummataka wiya, seperti orang gila. Paham maksud saya? Ini batin yang tidak sehat. Anda tidak akan pernah bisa bahagia dengan kualitas batin yang seperti ini. Anda harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat batin Anda sehat kembali, sehingga Anda tidak termasuk dalam kategori ummataka wiya putujana. Sebagai seorang putujana yang seperti orang gila, Anda harus bermeditasi, paling tidak bisa mencapai tingkat kesucian sotapanna, supaya kegilaan itu terkikis secara pelan-pelan. Nah, bagi Anda yang sudah berkembang meditasinya, sekali lagi betapa indahnya kehidupan ini ternyata, bahwa ternyata Anda bisa mendapatkan perasaan blissful seperti itu tanpa harus mengikuti dunia panca indera Anda, tanpa harus terjebak pada dunia panca indera. Dan Anda juga sudah melihat dengan jelas bahwa kilesa-kilesa Anda, kekotoran batin Anda itu hanya menjanjikan sesuatu yang tidak pernah dia penuhi. Dan Anda juga sudah mulai melihat bahwa yang kinci samudaya damang sabangtang niroda damang, kata yang Arya Kondanya pada saat beliau mengalami tingkat pencapaian tingkat kesucian sotapanna. Dia mengatakan kalimat yang sangat terkenal ini, yang kinci samudaya damang, apapun dhamma yang muncul, sabangtang niroda damang, semuanya itu mempunyai sifat lengah. Dan Anda melihatnya, yang kinci samudaya damang, whatever that has the nature of arising, segala sesuatu yang mempunyai sifat kemunculan, sabangtang niroda damang, all that has the nature of ceasing, lenyap,
Segala sesuatu yang muncul lenyap kembali. Anda sudah saya ajarkan untuk melakukan perenungan, 4 perenungan, yakni perenungan tentang anicca, tentang ketidakkekalan. Anda melihat segala sesuatu yang muncul lenyap kembali. Seperti tadi baru saja hujan, saya memperhatikan hujan dan ada tetesan air hujan yang mengena genangan air. Anda lihat tetesan air hujan yang mengenai genangan air, dia menetes, menimbulkan percikan, setelah itu lenyap. Mungkin ada gelembung, dia menetes, ada gelembung sebentar, lenyap kembali. Dan Anda yang meditasinya sudah maju, Anda melihat hal ini semua, bahwa segala sesuatu yang muncul menetes seperti air hujan, lenyap kembali. Dan setelah lenyap, Anda melihat itu lenyap tanpa sisa. Bukan lenyap sebentar kemudian muncul lagi, bukan. Tapi lenyap untuk selama-lamanya. Inilah kontemplasi anicca Anda akan menjadi berbeda pada saat Anda tidak mempunyai samadhi. Pada saat stillness Anda tidak kuat, pemahaman anicca Anda sangat superficial. Tetapi pada saat samadhi Anda kuat, Anda melihat bahwa semua proses ini anicca, seperti air hujan yang menetes, plop, lenyap kembali tanpa sisa, tidak muncul lagi. Atau Anda mungkin yang melakukan perenungan yang berikutnya, yakni wiraga. Wiraga itu meredup sampai kemudian hilang. Lihatlah nafsu Anda muncul, meredup, hampir hilang. Kemarahan Anda muncul, meredup, hampir hilang. Semua kualitas batin yang negatif muncul, meredup seperti lampu yang mempunyai alat untuk bikin dia meredup, hilang. Inilah wiraga, kata Buddha. Setiap kali Anda melihat sesuatu, Anda melihat proses meredupnya tadi. Segala sesuatu meredup. Atau perenungan yang ketiga di dalam Anapanasati adalah perenungan tentang nirodha, tentang kelenyapan. Di setiap kali Anda mengarahkan perhatian dan samadhi Anda, yang ada hanyalah kosong, lenyap. Dan Anda melihat dengan jelas, sedetik sebelumnya ada, sekarang sudah lenyap. Proses lenyapnya itu sangat terlihat dengan jelas sekali. Tadi ada, sekarang kok nggak ada. Dan Anda mulai juga arahkan pikiran Anda, perhatian Anda, samadhi Anda untuk mulai melihat, menganalisa siapakah aku ini. Selama ini Anda menganggap ada aku di dalam hati ini. Cobalah dianalisa, siapa sih aku? Coba temukan ya sesuatu wujud yang solid, yang selama ini Anda anggap sebagai si aku tadi. Dan setelah itu arahkan sati Anda dan samadhi Anda ke dalam sesuatu yang Anda anggap sebagai aku tadi. Dan Anda akan melihat bahwa yang Anda sebut sebagai aku tadi ada, sekarang lenyap lagi. Nirodha. Semua cetana-cetana Anda, kehendak Anda untuk melakukan ini, kehendak Anda untuk menjadi sotapanna, lihatlah. Itu yang Anda anggap sebagai aku mungkin selama ini. Tapi lihatlah bahwa cetana pun tadi ada, sekarang lenyap. Tidak ada. Nah, kalau Anda mengidentifikasikan diri Anda sebagai cetana, maka Anda harus memahami bahwa si aku tadi ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Keakuan Anda harusnya sudah mati. Dan Anda mulai melihat dengan jelas, oh ternyata si aku itu impermanen, tidak kekal. Ternyata tidak ada yang namanya aku. Segala sesuatu yang terjadi hanyalah proses batin dan proses pikiran serta proses jasmani yang muncul sesaat, hilang dan berkesinambungan. Terus menerus proses itu seperti itu. Dan kosong. Di balik semuanya itu kosong. Sunyata. Kosong dari apa? Kosong dari nicca,
kosong dari sesuatu yang kekal, artinya berarti tidak kekal. Kosong dari suka, kosong dari kebahagiaan, dan kosong dari aku. Semuanya tanpa aku. Ya, jadi manfaatkanlah pencapaian meditatif Anda yang sudah sangat jauh, sangat dalam untuk melakukan perenungan-perenungan ini. Dan perenungan yang keempat tentang Patinisaga. Anda akan melihat bahwa Anda meninggalkan semua kemelekatan-kemelekatan Anda. Anda menanggalkan semua beban-beban Anda, beban tubuh jasmani Anda tinggalkan karena Anda sudah mengerti the art of letting go, seni untuk melepas. Anda melepaskan beban-beban pikiran Anda melepaskan beban-beban masa lalu dan masa depan Anda, dan Anda mulai bisa menikmati seni untuk hidup di masa kini. Dan ini sangat bermanfaat sekali nanti, bahkan setelah program retreat ini Anda masih akan teringat dengan pengalaman ini, dan secara alamiah biasanya kebijaksanaan yang muncul melalui meditasi ini akan membuat kilesa Anda meredup, tidak sekuat sebelumnya. Prosesnya akan terjadi secara alamiah bahwa kekotoran batin Anda, emosi-emosi Anda akan melemah, makin melemah, dan hukumnya berlaku seperti ini, bahwa kebahagiaan Anda berbanding lurus dengan melemahnya kilesa Anda. Kalau Anda berhasil melemahkan kilesa Anda hanya sedikit saja, maka kebahagiaan Anda hanya sedikit saja. Kalau Anda berhasil melemahkan kilesa Anda banyak yang bisa Anda lemahkan, maka Anda akan mengalami kebahagiaan dalam jumlah yang sangat besar sekali, berbanding lurus. Karena itu kalau Anda ingin makin bahagia, Anda harus mampu melepaskan, meninggalkan Patinisaga, meninggalkan semua kilesa-kilesa tersebut. Tidak hanya kilesa yang Anda tinggalkan, tapi semua dharma. Karena sabbe dhamma nalang abhiniwesaya, semua dharma tidak pantas untuk dilengkapi. Jadi cinta kasih Anda juga jangan Anda lengkapi. Samadhi Anda yang sudah berkembang jangan Anda lengkapi. Anda yang sudah mulai bisa menanggalkan panca indera Anda dan mengalami keadaan yang penuh kebahagiaan, blissful, jangan Anda lengkapi, karena sabbe dhamma nalang abhiniwesaya. Semua dharma is not worth to be clung to, tidak pantas untuk Anda lengkapi. Kemelekatan hanya membuat Anda menderita, dan ini Anda tahu bukan karena Buddha mengatakannya kepada Anda, bukan karena Bante Geminda mengatakannya kepada Anda, tetapi Anda merealisasinya sendiri bahwa kemelekatan Anda membuat tubuh Anda tegang. Kemelekatan Anda membuat batin dan pikiran Anda tegang, dan kemelekatan tersebut, ketegangan tersebut memporak-porandakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan Anda. Ini yang disebut sebagai realisasi, first hand knowledge, kebijaksanaan tangan pertama. Anda tidak mendapatkannya dari guru Anda tidak mendapatkannya dari orang lain, tapi Anda mendapatkannya sendiri. Inilah mengapa kemarin saya katakan, temukanlah batu permata di dalam lapisan hati yang paling dalam, batu permata yang sangat berharga, batu permata dharma. Temukanlah keindahan dharma ini, bahwa ternyata sabbe dhamma nalang abhiniwesaya, semua dharma tidak pantas untuk Anda lekati, karena kemelekatan membuat Anda tegang. Kemelekatan menghancurkan ketenangan dan kedamaian Anda. Anda sudah tahu sekarang. Inilah mengapa saya harus berbicara dengan lebih dalam lagi di dalam forum yang seperti ini, karena Anda sudah mengalaminya sendiri. Nah, jadi perubahan-perubahan itu amatilah, dan juga hati-hati dengan asawa Anda, batin Anda yang memancar keluar. Karena batin pada saat memancar keluar melalui lubang panca indera, lihatlah asawa tersebut mengambil ketenangan Anda. Dia keluar dengan mencuri ketenangan Anda, mencuri kedamaian Anda. Saat asawa ini keluar, lihatlah nafas Anda menjadi kasar kembali, tubuh Anda menjadi tegang kembali, rasa sakit menjadi muncul kembali. Ingat, Anda menderita kembali. Kenapa? Karena batin tergoda oleh dunia panca indera.
Batin yang seperti ini adalah batin yang bodoh, batin yang awija, not knowing, tidak tahu cara untuk menemukan kebahagiaan. Dia anggap dunia ini bisa memberikan kebahagiaan, tetapi ternyata tidak. Jadi apa yang Anda rasakan sebagai kebahagiaan selama ini di dunia di luar sana, ternyata itu bukan penderitaan. Ternyata itu adalah termasuk dalam kata-kata Buddha pancu padana kanda duga. 5 agregat yang menjadi objek kemelekatan Anda itu adalah duka, penderitaan. Dan Anda sekarang merasakannya sendiri. Jadi Anda akan merasa, wow, ternyata selama ini saya ada yang salah. Wow, ternyata saya bisa hidup dengan cara yang lebih positif lagi, yang lebih sehat lagi. Hubungan saya dengan orang lain menjadi lebih positif lagi, lebih sehat lagi. Hubungan Anda dengan suami dan istri Anda menjadi lebih sehat lagi. Anda benar-benar mengharapkan suami atau istri Anda berbahagia. Dan itu tulus. Anda bisa tersenyum pada saat suami atau istri Anda sedang bermesra-mesraan dengan orang lain. Oh, suamiku, kamu bahagia ya sekarang. Saya bisa merasakan kebahagiaan kamu, suamiku. Inilah meta. Nah, didanain. Danain ke siapa? Di Bangsen. Ada yang jawab dimutilasi. No, saya tidak sedang bercanda. Tetapi ini adalah reaksi yang normal yang bisa terjadi pada saat Anda melihat sesuatu yang tidak Anda inginkan. Karena dunia di dalam diri Anda udah murni, udah bahagia. Maka apapun di dunia ini yang kelihatannya menurut anggapan Anda tadinya adalah sesuatu yang tidak Anda inginkan, tapi lihat perubahan itu ada. Anda bisa menerima perbedaan. Anda bisa menerima perilaku orang lain apapun itu. Karena Anda udah menjadi pribadi yang bebas. Anda tidak tergantung pada dunia lagi. Selama ini Anda masih tergantung pada dunia. Kalau dunia ini bersikap baik terhadap Anda tersenyum. Sebaliknya kalau dunia ini bersikap tidak baik terhadap Anda cemberut. Lihat, Anda tidak merdeka. Anda diombang-ambingkan oleh dunia. Lihat, kenapa Anda tidak bisa membebaskan dari dunia? Dunia mau baik, mau tidak baik, kita tetap tenang, damai, bahagia. Sekarang Anda bisa merealisasinya melalui meditasi. Oh, ternyata dunia panca indera ini bisa Anda tinggalkan dan Anda semakin tenang, semakin damai, semakin blissful. Jadi inilah mengapa Buddhism is the art of living, seni untuk hidup secara bisa, supaya kita bisa hidup lebih positif lagi. Ya. Sekali lagi, dunia di luar adalah pantulan, cerminan dari dunia di dalam diri Anda. Kalau diri Anda sudah positif, maka kemanapun Anda melihat, yang Anda lihat hanyalah hal yang positif saja. Complaining mind sudah tidak ada lagi. Anda sudah tidak komplain ini, komplain itu, komplain ini, komplain itu. Semua yang ada di bumi ini Anda komplainin. Hanya satu yang Anda tidak komplain. Siapa? Diri Anda sendiri. Makanya pada saat ada seseorang mengatakan, saya kecewa dengan semua biku-biku di Indonesia ini, saya kecewa. Oh, congratulations. Selamat Romo. Romo sudah menjadi Romo yang baik. Lupa dengan dirinya sendiri. Yang dilihat hanya luar saja. Kalau Anda sibuk mengamati dunia di luar sana, maka itu asawa. Hati-hati. Sebagian besar dari aktivitas batin Anda yang mengalir keluar, menjemput dunia, itu didorong oleh asawa. Sebagian besar. Tidak semuanya. Karena para orang suci sudah tidak didorong oleh asawa lagi. Tapi Anda yang belum suci, bisa jadi sebagian besar didorong oleh asawa. Ya, jangan terjebak pada dunia, jangan terikat pada dunia, bebaskan diri Anda dari dunia. Ya Bante, tapi kayaknya susah ini meditasinya, target saya berantakan nih Bante. Kemarin saya targetkan hari kelima jadi Sotapanna, ini udah hari ketujuh masih kaing-kaing Bante. Tolong Bante ajarkan dharma yang
lebih mudah lagi Bante buat saya supaya nggak kaing-kaing gimana Bante. Ini saya ketinggalan nih dengan yang lain udah maju, udah bisa merasakan nafas lembut, udah bisa melihat pabasarak citang, ya, batin yang bercahaya. Saya belum Bante, saya melihatnya cahaya kok ya, cahaya ini aja. Lampu di sini Bante, kelap-kelip, ya. Jadi saya akan sampaikan apa yang diajarkan oleh Buddha untuk mengamati batin ini, ya. Selama 7 hari ini saya sudah banyak menyampaikan, memberitahu, menginformasikan kepada Anda apa yang diajarkan Buddha, yang bisa mendukung latihan-latihan Anda, ya. Dan ini mungkin yang terakhir, ya, yang bisa saya sampaikan kepada Anda sebagai modal terakhir Anda yang belum bisa survive, karena mulai hari ke-8, ke-9, ke-10 Anda harus bekerja keras lagi. Maka gunakan semua modal yang saya berikan untuk mendukung atau mempercepat kemajuan dari latihan Anda, ya. Nah, modal yang akan saya berikan adalah tentang Citta Nupassana. Citta Nupassana itu adalah kontemplasi batin. Jadi kita mengamati batin kita. Jadi di bagian ini berasal dari bagian Mahasatipatthana Sutta, section tentang contemplation of mind, Citta Nupassana. Buddha mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara yang benar untuk melihat batin kita, ya, supaya kita menjadi tidak terikat lagi pada dunia ini, ya, supaya kita menjadi mempunyai kebijaksanaan untuk mengetahui bahwa tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini yang pantas untuk kita lekati, ya. Dengan demikian supaya batin Anda berbahagia, batin Anda bisa mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh para bhikkhu, ya. Sebelum saya uraikan, saya akan mencoba menyampaikan kata-kata Buddha di dalam bahasa Pali, ya. Anda bisa mendengarkannya. Kadanja bana bhikkhave bhikkhu citte cittanupassī viharati. Ida bhikkhave bhikkhu saragang wacitang saragang citanti bhajanati. Vida ragang wacitang vida ragang citanti bhajanati. Sadosang wacitang sadosang citanti bhajanati. Vida dosang wacitang vida dosang citanti bhajanati. Samohang wacitang samohang citanti bhajanati. Vida mohang wacitang vida mohang citanti bhajanati. Sanggitang wacitang sanggitang citanti bhajanati. Wigitang wacitang wigitang citanti bhajanati. Mahagatang wacitang mahagatang citanti bhajanati. Amahagatang wacitang amahagatang citanti bhajanati. Saudrang wacitang saudrang citanti bhajanati. Anudrang wacitang anudrang citanti bhajanati.
Samahitang wacitang samahitang citanti pajanati. Asamahitang wacitang asamahitang citanti pajanati. Vimudang wacitang vimudang citanti pajanati. Avimudang wacitang avimudang citanti pajanati. Iti ajatang wacite citanupasi viharati. Bahida wacite citanupasi viharati. Ajata bahida wacite citanupasi viharati. Samudaya dhammanupasi wacita seming viharati. Waya dhammanupasi wacita seming viharati. Samudaya waya dhammanupasi wacita seming viharati. Ati citanti wapanasa sati pacupatita hoti. Ya wa dewanya namataya patisati mataya. Anisito ca viharati. Na ca kinsiloke upadiyati. Evam bhikkho bhikkhawe bhikkho cite citanupasi viharati. Nah itu tadi yang diajarkan oleh Buddha tentang citanupasana. Mohon maaf. Kontemplasi batin. Jadi kalau Anda ingin berkembang di dalam latihan meditasi Anda harus mengikuti instruksi yang diajarkan oleh guru agung kita, Buddha Gotama, ya. Jangan bermeditasi yang tanpa arah, mengikuti petunjuk-petunjuk yang tidak mempunyai landasan di dalam teks, ya, yang tidak jelas apakah ini ajaran Buddha atau bukan, ya. Jadi teruslah ikuti, karena kitab suci masih tersedia. Kita masih bisa membaca Tripitaka kita, dan kitabnya para arahat yang disebut kitab komentar, kitab tafsir juga masih tersedia. Anda masih bisa membongkar harta karun kebijaksanaan para arahat di masa lalu. Inilah mengapa harus semakin banyak guru-guru dharma yang benar-benar berpengetahuan dan juga berlatih dengan benar, ya, supaya apa? Supaya dharma tidak disalahartikan. Sesuatu yang dhamma dianggap sebagai dhamma, sesuatu yang bukan dharma dianggap sebagai dharma. Inilah yang banyak terjadi di Indonesia. Banyak apa yang saya sebut sebagai pseudo dhamma. Pseudo itu seolah-olah dharma, padahal bukan. Buddha tidak pernah mengajarkan hal seperti itu, tapi dianggap sebagai sesuatu yang telah diajarkan Buddha, dan Anda tidak tahu benar atau salahnya. Kenapa? Karena Anda tidak mempunyai kemampuan untuk membongkar harta karun para arahat. Informasi yang diberikan oleh para arahat di masa lalu masih bisa kita buka, ya, di kitab-kitab komentar. Jadi pada saat kita membaca Mahasatipatthana Sutta di section tentang citanupasana, Buddha tadi mengatakan, Katanja bana bhikkhave bhikkho cite citanupasi viharati. Ya, apakah para bhikkhu yang dimaksud atau disebut sebagai cite citanupasi? Merenungkan cita di dalam cita, merenungkan batin di dalam batin. Anda tidak diajarkan oleh Buddha untuk merenungkan batin di dalam tubuh. Anda tidak diajarkan Buddha untuk merenungkan batin di dalam objek panca indera Anda. Anda diinstruksikan oleh Buddha cite citanupasi viharati. Ya, bagaimana Anda tinggal dwelling viharati, merenungkan batin di dalam batin, supaya Anda tidak terkena tipuan tentang batin yang Anda anggap sebagai bukan batin. Anda harus mengkontemplasikan batin di dalam batin. Kemudian Buddha berkata, Ida bhikkhave bhikkho, ya, para bhikkhu di sini, ya,
seorang biku, saragang wajidang saragang jidanti bajanati, widaragang wajidang widaragang jidanti bajanati, saragang wajidang saragang jidanti bajanati. Seorang biku mengetahui batin yang sedang saragang, batin yang sedang disertai oleh nafsu sebagai batin yang disertai oleh nafsu. Jadi tugas Anda kalau Anda mengikuti nasihat atau instruksi dari Buddha adalah hanya mengenali bahwa pada saat batin Anda sedang dengan nafsu, maka Anda harus mengenalinya sebagai batin yang sedang dengan nafsu. Saragang, wita ragang adalah pada saat batin Anda terpisah tidak dengan nafsu, Anda harus mengetahuinya sebagai batin yang terpisah atau tidak bersama dengan nafsu. Kalau Anda mampu mempunyai sati dan juga samadhi yang cukup kuat untuk melihat batin yang sedang bersama atau dengan nafsu sebagai batin yang dengan nafsu, maka Anda akan bebas dari masalah-masalah psikologis. Anda tidak terperangkap oleh nafsu batin Anda. Anda bisa membebaskan diri dan mengizinkan batin yang saragang yang dengan nafsu ini untuk muncul dan kemudian Anda lepaskan lagi, sehingga Anda tidak terperangkap dalam jeratan nafsu Anda yang membuat tubuh Anda kemudian tegang lagi, yang membuat batin Anda tegang, yang menghancurkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan Anda. Jadi lihatlah saragang wajitang sebagai saragang citang, batin yang dengan nafsu sebagai batin yang dengan nafsu. Tetapi tentu saja sebagian besar manusia tidak mengikuti instruksi dari Buddha. Pada saat saragang citang muncul, batin yang sedang dipenuhi oleh nafsu muncul, persepsi dia mengatakan bahwa saya ini adalah nafsuku, saya sedang bernafsu. Anda mulai mengidentifikasikan batin. Sesungguhnya batin dengan nafsu itu hanyalah fenomena muncul lenyap, tetapi karena Anda identifikasi sebagai aku, milikku, diriku, Anda, keakuan Anda terlibat di sana, maka Anda seperti yang saya katakan kemarin, Anda seperti melihat film, kemudian Anda pause film tersebut sehingga filmnya berhenti. Saragang citang yang sedang muncul Anda pause, Anda hentikan, sehingga seolah-olah batin yang dipenuhi oleh nafsu ini adalah batin yang kekal, dan Anda terperangkap di sana, terjebak di sana, menjadi budak dari nafsu Anda, dan akhirnya tidak terhindarkan Anda melakukan karma yang didorong oleh nafsu Anda. Karma melalui ucapan Anda untuk mewujudkan keinginan nafsu-nafsu Anda, atau karma melalui tubuh Anda untuk mewujudkan nafsu-nafsu Anda. Dan lihatlah seperti yang sudah Anda alami dalam meditasi ini, pada saat asawa Anda izinkan keluar untuk menemui dunia melalui lubang panca indera, maka Anda kehilangan ketenangan dan kedamaian dan kebahagiaan Anda tidak bahagia. Semuanya bergetar kembali, semuanya menjadi tegang kembali. Ya. Harusnya dari umur Anda saat ini Anda sudah tahu dari pengalaman masa lalu bahwa nafsu-nafsu Anda hanya memberikan janji-janji kosong kepada Anda. Betul tidak? Kosong, janji palsu. Ibaratnya mereka kekasih Anda, mereka kekasih yang tidak setia. Makanya tidak pantas untuk dilekati. Ibaratnya mereka itu suami Anda, suami yang nggak setia, istri yang tidak setia, tidak pantas untuk dilekati. Oleh karena itu cara terbaik bagaimana? Karena dia tidak setia, maka tekadkan di dalam hati, hai nafsu, mulai hari ini lu gue end. Putuskan hubungan Anda dengan nafsu. Karena mereka hanya memberikan janji kosong aja, janji palsu aja. Lihat, pada saat cerita saya tentang durian, wah sepertinya durian ini enak. Tapi ternyata begitu saya nikmati hanya sampai butir keempat saja, biji keempat saja. Durian yang kelima sudah tidak enak lagi. Palsu kan? Nafsu Anda ada batasnya, itu yang harus Anda lihat, dan itu yang Anda realisasi melalui meditasi. Bagi Anda yang sudah masuk ke alam meditatif yang sangat dalam, perenungan dari Anapanasati tadi tentang anicca, tentang viraga, tentang niroda, tentang patinisaga,
memberi informasi kepada Anda bahwa segala sesuatu yang muncul lenyap. Nafsu Anda yang muncul lenyap. Maka sabe dhamma nalang abinile saya. Semua dharma tidak pantas untuk dilekati. Nafsu pun tidak pantas Anda lekati. Karena kalau begitu Anda melekatinya, setiap kemelekatan Anda akan memberikan persepsi kepada Anda tentang kekekalan, bahwa ini adalah kekal. Oleh karena itu saya harus mengejar nafsu saya harus mengejar target saya. Dan inilah saat dimana Anda sudah mulai kehilangan keseimbangan secara psikologis, Anda tidak bahagia lagi. Maka kenalilah batin yang sedang bersama dengan nafsu sebagai batin yang sedang dengan nafsu. Dan seterusnya instruksi Buddha juga dipahami dengan cara yang sama. Sadosang wajidang sadosang jidanti bajanati, widadosang wajidang widadosang jidanti bajanati. Pada saat batin sedang dengan dosa, sedang dengan kebencian, kemarahan, Anda tahu bahwa batin sedang bersama dengan dosa, kebencian atau kemarahan. Anda tidak diajarkan oleh Buddha pada saat batin sedang dengan kebencian Anda memahaminya bahwa saya sedang benci. Tidak ada saya, aku, keakuan Anda tidak terlibat di sana. Dengan demikian Anda akan mulai mudah untuk melepaskan kemarahan tadi. Seseorang yang terbelenggu menjadi budak kemarahannya adalah mereka yang seperti kata saya di hari-hari awal, seperti serangga yang masuk ke dalam perangkap sarang laba-laba. Dia ingin meronta-meronta, ingin keluar dari sarang laba-laba, tapi tidak bisa dan akhirnya mati. Sama, kalau Anda terperangkap dalam sarang kemarahan Anda tahu Anda sedang terperangkap pada kemarahan, Anda tahu Anda sedang terperangkap dalam kebencian, dan Anda berusaha untuk meronta. Tetapi karena keakuan Anda masih kuat, maka rontaan Anda tidak berhasil dan Anda akhirnya mati, menjadi korban kemarahan Anda. Dan kemudian Anda menyesal, aduh kenapa saya mengambil keputusan yang ekstrim untuk meninggalkan orang tercinta saya, yang saya cintai. Kenapa saya mengambil keputusan yang ekstrim memarahi suami atau memarahi istri atau memarahi anak. Anda adalah korban pertama dari kemarahan Anda. Anak Anda adalah korban berikutnya. Jangan berpikir kalau Anda marah. Karena ada orang yang berpikir kalau marah ya harus saya ledakkan, karena meledakkan kemarahan itu fun tadi. No, Anda terdelusi, deluded. Anda meledakkan kemarahan karena Anda tidak mampu menahan kemarahan tersebut. Kapasitas hati Anda terlalu kecil untuk bisa menahan kemarahan dan kemudian melebur kemarahan itu untuk menjadi netral kembali. Maka caranya supaya Anda tidak terjebak, terperangkap dalam kemarahan, sadosang wajitang sadosang jidanti bajanati. Anda ketahui saja bahwa cita batin Anda sedang dengan kemarahan, sedang dengan kebencian. Lihatlah muncul dan kemudian lenyapnya. Lihatlah seperti tetesan air hujan yang mengenai genangan di tanah, menimbulkan gelembung sebentar, kemudian pecah lagi gelembungnya. Kemarahan Anda hanyalah gelembung tetesan air hujan yang menggelembung sebentar kemudian pecah lagi. Jadi Anda tidak perlu mengikuti kemarahan Anda. Dan demikian pula dengan nasihat Buddha selanjutnya, samohang wajidang samohang jidanti bajanati. Pada saat batin sedang dengan moha, Anda tahu bahwa batin sedang dengan moha. Pasangannya adalah pada saat batin sedang tidak dengan moha, Anda tahu bahwa batin sedang tidak dengan moha. Sama dengan tadi, wita dosang wajidang wita dosang jidanti bajanati. Pada saat batin sedang tidak dengan dosa, Anda tahu bahwa batin sedang tidak dengan dosa, bebas dari dosa. Di dalam kitab komentar disebutkan bahwa batin yang wita, raga, wita, dosa, wita, moha, ya, yang terbebas dari raga, dosa, moha adalah apa yang disebut dalam kitab tafsir sebagai kusala abhyakata cita. Nah, ini sangat abhidhamma sekali. Jadi keadaan batin yang baik atau keadaan batin yang abhyakata. Nanti bulan
Februari saya akan mengajar Abhidhamma di Dhamma Wihari Buddhist Studies. Anda boleh join kelas sehingga Anda tahu apa yang dimaksud kusala cita dan abhyakata cita, wipaka cita, kiriya cita. Ya, itu penjelasan kitab komentar. Makanya kitab komentar menjadi sangat penting karena ini memberikan informasi kepada kita tentang catatan para arahat di masa lalu. Wita moham juga sama, kusala cita dan abhyakata cita. Dan kemudian Buddha mengatakan selanjutnya, sangkitang wacitang sangkitang citanti bajanati, wikitang wacitang wikitang citanti bajanati. Sangkitang pikiran yang mengkerut, pikiran yang sempit, ya, yang tidak luas. Pada saat pikiran yang sedang mengkerut seperti ini, Anda tahu bahwa pikiran sedang mengkerut. Jangan mengidentifikasikan. Jadi poin dari Citanupasana ini adalah mengamati batin di dalam batin secara apa adanya, dan Anda tidak diminta oleh Buddha untuk mengidentifikasikan semua keadaan batin sebagai diri Anda, milik Anda ataupun Anda. Saya sedang marah, ini kemarahan saya, ini nafsu saya, atau ini diri saya. Bukan. Anda hanya diminta untuk seperti tukang potret, kameramen yang fokus, lebih memfokuskan kameranya supaya mendapatkan objek yang jelas, supaya Anda bisa melihat bahwa cita atau keadaan batin apapun dengan fokus yang baik, Anda bisa melihat bahwa segala sesuatunya muncul, hilang kembali. Tidak pantas untuk dilekati, tidak pantas untuk dianggap sebagai aku, diriku ataupun milikku. Sangkitang wacitang itu adalah cita yang dipenuhi atau berserta atau tertekan atau disertai oleh tina mida. Pada saat Anda merasa ngantuk, lemas, kurang tenaga, maka pada saat itu sangkitang citang sedang muncul, batin yang sedang mengkerut. Dan tugas Anda hanya mengenali bahwa batin Anda sedang mengkerut. Anda tidak diminta Buddha untuk mengamati bahwa waduh, saya saat ini sedang ngantuk. Karena setiap identifikasi dengan identitas Anda, saya, milik saya, diri Anda, akan membuat tubuh Anda kembali tegang, pikiran Anda menjadi tegang, batin Anda menjadi tegang, dan ketegangan itu menghancurkan ketenangan dan kedamaian Anda. Wikitang citang itu adalah batin yang sedang atau udaca, ya, sedang disertai oleh udaca, sedang gelisah. Ya, sama instruksi yang diberikan oleh Buddha, Anda hanya diminta untuk mengenali bahwa batin sedang gelisah. Anda tidak diinstruksikan untuk mengidentifikasikan batin Anda yang gelisah sebagai saya sedang gelisah. Nah, semua identifikasi tentang identifikasi apapun yang Anda identifikasi dengan keakuan Anda akan memberikan kesan kepada Anda bahwa objek tersebut kekal adanya. Anda akan tertipu menganggap segala sesuatu kekal, padahal segala sesuatu tidak kekal. Karena Anda menganggap segala sesuatu kekal, maka Anda mempunyai gangguan psikologis. Anda tidak bahagia, Anda kehilangan ketenangan dan kedamaiannya. Kemudian yang berikutnya itu tentang keadaan batin yang baik. Mahagatang wacitang dan amahagatang wacitang. Jadi pada saat mahagata, gone to the great, artinya pergi ke keadaan yang baik, telah pergi ke keadaan yang baik atau sublime, atau keadaan batin yang luhur. Ini disebut dijelaskan dalam kitab komentar sebagai pada saat batin Anda mencapai jana rupa wacara atau jana arupa wacara. Pada saat Anda yang bermeditasi dan sudah mencapai keadaan meditatif yang dalam, kalau Anda mencapai keadaan samadhi yang sangat kuat, Anda diinstruksikan oleh Buddha hanya untuk mengatakan mahagatang wacitang mahagatang citanti pajanati. Anda hanya diminta untuk mengetahui bahwa saat ini batin yang lembut Anda ketahui sebagai batin yang lembut. Anda tidak mengidentifikasikannya, wow, saya sedang mengalami batin yang lembut. Tidak ada saya di sana. Segala sesuatu hanyalah proses batin yang muncul, lenyap, muncul, lenyap. Demikian pula dengan amahagatang, kebalikannya. Pada saat batin tidak
disertai atau tidak berada dalam keadaan yang lembut, Anda tahu bahwa batin sedang tidak dalam keadaan yang lembut. Jadi instruksinya sangat sederhana, tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Kenapa? Karena kita sudah terlalu terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang sudah bersama kita dalam banyak sekali kehidupan, ya. Kemudian saudrang wacitang saudrang citanti bajanati, anudrang wacitang anudrang citanti bajanati. Saudrang citang adalah batin yang masih bisa dilampaui, artinya batin yang tidak disertai oleh jana, sebagai batin yang tidak disertai oleh jana. Anudrang adalah batin yang tidak terlampaui, artinya batin yang sedang disertai oleh jana, baik itu rupa jana maupun arupa jana. Anda mengenalinya sebagai batin yang sedang disertai jana. Jangan Anda identifikasi sebagai dengan identitas apapun, Anda berikan identitas apapun, jangan. Kenalilah apa adanya. Kemudian selanjutnya adalah samahitang wacitang samahitang citanti bajanati, samahitang wacitang samahitang citanti bajanati. Pada saat batin mencapai samadhi, Anda tahu bahwa batin mencapai samadhi. Sebaliknya, samahitang, pada saat batin tidak mencapai samadhi, tidak terkonsentrasi atau tidak mengalami stillness, ya, maka Anda tahu bahwa batin sedang tidak mengalami samadhi. Jadi lihat, nasihat Buddha sangat sederhana sekali. Anda hanya diminta untuk mengenali apa adanya. Dan yang terakhir, wimudang wacitang wimudang citanti bajanati, wimudang wacitang wimudang citanti bajanati. Pada saat batin kita terbebaskan dari kilesa, Anda tahu saat ini batin saya tidak ada kilesa, terbebaskan melalui upacara samadhi ataupun apana samadhi, ya. Atau terbebaskan melalui bukan upacara samadhi, ya, terbebaskan melalui meditasi Anda, vipassana Anda, ataupun ya, samatha Anda, maka Anda tahu bahwa batin Anda terbebaskan. Dan pada saat wimudang wacitang wimudang citanti bajanati, pada saat batin Anda tidak terbebaskan, Anda lihat bahwa batin Anda tidak terbebaskan, bahwa batin tidak terbebaskan. Tidak ada kata Anda di sana. Kenalilah sebagai sesuatu yang fenomena yang tidak ada keakuannya, ya. Nah, paragraf berikutnya sangat menarik dan sangat penting untuk Anda cermati. Buddha melanjutkannya seperti ini. Iti ejatang wacite citanu pasi viharati, ya. Iti ajatang wa cite citanu pasi viharati. Dia tinggal berdiam, merenungkan batin di dalam batin secara internal. Jadi artinya kita diminta untuk merenungkan, melihat bahwa ini batin internal yang ada di dalam diri. Karena kalimat berikutnya bahida wacite citanu pasi viharati, dia berdiam merenungkan batin di dalam batin secara eksternal. Jadi Anda tidak diminta mengamati batin internal saja, tetapi Anda juga diinstruksikan untuk mengamati batin eksternal, batin orang lain. Sehingga Anda melihat pada saat orang lain sedang marah-marah, Anda tahu bahwa sadosang wacitang sadosang citanti bajanati, bahwa batin yang sedang dengan kemarahan sebagai batin yang sedang dengan kemarahan, ya, bahwa orang yang marah tersebut, dia marah karena batin yang dengan kemarahan sedang muncul, batin dengan kebencian sedang muncul, bukannya dia marah. Karena begitu Anda identifikasi sebagai dia marah, maka kembali lagi Anda tertipu
Persepsi Anda akan memberi informasi bahwa dia ini kekal, akan memberi informasi kepada Anda bahwa marahnya dia ini kekal, makanya saya harus hancurkan, makanya saya harus balas kemarahan dia supaya kemarahannya tidak ada lagi, supaya ya membalas kemarahan dengan kemarahan. Kalau Anda sedang membalas dendam, membalas kemarahan dengan kemarahan, ingat bahwa pada saat itu Anda sedang terjebak pada persepsi kekekalan. Kenapa? Kalau Anda sudah tahu bahwa kemarahan orang tersebut tidak kekal, cepat atau lambat akan lenyap, maka Anda akan damai lagi. Anda tidak akan membalas kemarahan dia dengan kemarahan Anda. Balas dendam itu hanya terjadi karena persepsi Anda tentang kekekalan sangat kuat sekali. Tetapi kalau Anda mengkontemplasikan Baidawa Cite Citano Pasi Wiharati, merenungkan batin di dalam batin secara eksternal, Anda tahu bahwa batin orang yang marah tersebut pun tidak kekal. Dengan demikian, lihat apa yang akan muncul di hati Anda. Anda akan lebih bisa menerima kemarahan orang lain. Anda akan lebih bisa memaafkan kemarahan orang lain. Ya. Dan juga efeknya adalah kemelekatan Anda terhadap orang lain pun juga akan menjadi semakin melemah. Ya, karena ingat, kemelekatan apapun itu bentuknya adalah sumber penderitaan. Anda melekat kepada suami Anda melekat kepada istri Anda, dan kemudian Anda mempunyai konsep bahwa suami atau istri Anda adalah orang yang sempurna, dan Anda lekati. Sehingga pada saat dia menunjukkan perilaku yang tidak sempurna, Anda menderita. Anda menderita. Lihat, kemelekatan Anda telah membuat Anda menderita. Dan di dalam meditasi, Anda yang sudah mencapai keadaan meditatif yang sangat dalam, Anda tahu bahwa pada saat kemelekatan itu muncul, maka ketenangan, kedamaian, kebahagiaan Anda hancur. Tubuh Anda menjadi tegang lagi, nafas Anda menjadi kasar lagi, Anda kehilangan semuanya. Ya. Oleh karena itu, merenungkan batin secara eksternal menjadi sangat penting sekali untuk Anda renungkan. Lihatlah pada saat batin teman Anda sedang marah, ya, batin yang sedang dipenuhi oleh nafsu dari teman Anda, lihatlah bahwa batin sedang dipenuhi oleh nafsu. Jangan Anda beri identifikasi sebagai dia sedang bernafsu dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya Anda tidak terikat lagi kepada apapun di dalam diri orang tersebut. Supaya apa? Supaya Anda bisa lebih memaafkan dia atas kekurangan dia, lebih menerima kekurangan dia. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, ajata bahida wacite citanu pasi wiharati. Dia berdiam merenungkan batin di dalam batin secara internal dan kemudian secara eksternal. Terus gitu, Anda melihat batin internal, kemudian Anda juga melihat batin eksternal yang di luar Anda, batin orang lain atau batin makhluk lain. Bahkan pada saat Anda melihat anjing yang sedang kaing-kaing, Anda lihat bahwa di dalam batin tersebut, batin anjing tersebut sedang muncul sado sang wacitang, sado sang citanti bajanati, sado sang citang, batin yang sedang dibelenggu oleh kemarahan, oleh kebencian. Binatang yang sedang marah dengan kita yang sedang marah, karakteristiknya sama. Ya. Nah, kalimat berikutnya, samudaya dhamanupasi wacita seming wiharati. Dia berdiam di dalam batin, ya. Samudaya dhamanupasi, merenungkan dharma, kemunculan dharma. Jadi pada saat keserakahan Anda muncul, atau kemarahan, atau moha Anda, atau apapun yang muncul di dalam batin Anda, kontemplasikanlah, renungkanlah kemunculannya. Ini yang dimaksudkan oleh Buddha. Oh, sesuatu sudah muncul. Cinta kasih sedang muncul, kemarahan sedang muncul, loba sedang muncul, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, wayadamanupasi wacita seming wiharati. Dia berdiam di dalam batin, merenungkan kelenyapan dharma. Oh, kemarahan sudah lenyap. Oh, cinta kasih sudah lenyap. Oh, kehangatan sudah lenyap.
Oh, saya yang begini sudah lenyap. Ya, konsepsi Anda tentang keakuan Anda lenyap. Apa yang Anda lihat lenyap. Apapun yang begitu Anda lihat semuanya lenyap. Tadi ada, sekarang lenyap. Tadi ada cinta kasih, sekarang lenyap. Tadi ada kemarahan, sekarang lenyap. Makanya ini yang disebut Buddha, wayada manubasi wasida seming wiharati. Kemudian kalimat berikutnya, semudaya wayada manubasi wasida seming wiharati. Dia berdiam, merenungkan, berdiam di dalam batin, merenungkan kemunculan dan kelenyapan segala sesuatunya. Muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Nah, lihatlah munculnya dan lihatlah juga lenyapnya. Dengan demikian Anda akan masuk dalam paragraf terakhir, paragraf pembebasan yang disebutkan oleh Buddha. Kalimatnya adalah seperti ini: adi citanti wapanasa sati pacupatita hoti. Mindfulness Anda established, perhatian penuh Anda kokoh untuk mengetahui bahwa adi cita, oh, ada cita, ada batin. Perhatian Anda sudah sedemikian kokohnya sehingga Anda tahu ada batin. Anda tidak mengidentifikasikannya sebagai ini batinku, ini milikku, ini diriku. Tapi perhatian penuh Anda sangat kokoh dan melihat dengan jelas tidak ada aku, tidak ada milikku, tidak ada diriku. Yang ada adalah ati cita, ada cita, ada batin. Ya, identifikasi sudah hancur karena Anda melihat dengan jelas segala sesuatu yang muncul lenyap sehingga tidak ada aku yang bisa terlihat lagi. Kalau Anda anggap aku adalah kemarahan, maka pada saat kemarahan itu lenyap, Anda harus mempersepsikannya bahwa aku Anda sudah lenyap. Kalau Anda mengidentifikasikan cinta kasih sebagai diri Anda, tapi cinta kasih muncul kemudian lenyap, ini artinya diri Anda pun juga muncul kemudian lenyap. Nah, kalau diri Anda hanya sesuatu yang muncul lenyap, maka pantas pantas atau tidak untuk dilekati. Adi citanti wapanasa sati pacupatita hoti yawa dewanya namataya pati sati mataya. Yawa dewanya namataya pati sati mataya. To the extent cukup, hanya cukup untuk nyana mataya dan pati sati nyata, pati sati mataya. Cukup untuk pengetahuan Anda. Jadi perhatian penuh Anda tadi cukup untuk mengetahui bahwa ati cita, ada cita, dan hal ini pun memberikan informasi yang cukup buat kebijaksanaan Anda untuk mengetahuinya. Nyana mataya, pati sati mataya. Nyana Anda mengetahui ada batin dan perhatian penuh Anda juga membantu kebijaksanaan untuk mengetahui, oh iya ada batin, oh iya ada batin yang dengan kemarahan, oh iya ada batin yang dengan nafsu, oh iya ada batin yang mencapai samadhi, mencapai rupa jana arupa jana, oh iya ada batin yang terbebaskan dari kilesa, oh iya ada batin yang tidak terbebaskan dari kilesa. Jadi ya wadewanya namataya padisati mataya. Jadi semua perhatian Anda, mindfulness Anda tadi cukup untuk mengetahui, cukup untuk pengetahuan, memunculkan nyana, kebijaksanaan yang mengetahui, dan juga mindfulness yang bisa membantu Anda untuk mengetahui bahwa ati cita, ada batin, dan Anda tahu bahwa batin tersebut bukan milikku, batin tersebut bukan diriku, batin tersebut bukan aku, karena segala sesuatu hanya muncul sebentar kemudian hilang lagi. Yawa dewanya namataya padisati mataya. Ini kalimat ini sangat bagus. Anisito ja viharati. Dia tinggal berdiam dengan tidak lagi tergantung kepada dunia ini. Artinya terbebaskan dari dunia, terbebaskan dari dualisme dunia. Anisito, dia pribadi yang sudah anisita, tidak terikat lagi kepada dunia. Ya, karena dia tahu segala sesuatu muncul lenyap, makanya dia bebas.
Dia tidak diombang-ambingkan oleh dunia lagi. Dia tidak diombang-ambingkan oleh kemarahan, keserakahan, dan lain sebagainya. Dia tidak diombang-ambingkan oleh cinta kasih, kewelas asihan, kebijaksanaan, dan yang lain-lainnya. Dia tetap tenang, damai, bahagia, apapun yang muncul. Seperti Anda yang sudah mencapai samadhi, Anda tetap tenang, damai, apapun yang terjadi, yang Anda temui di dalam meditasi Anda. Anisito ca viharati na ca kinci loke upadiyati. Na ca kinci, apapun tidak, apapun di dunia ini, na ca kinci loke, apapun di dunia ini upadiyati, tidak pantas untuk dilekati, tidak pantas untuk Anda genggam. Anda genggam, Anda grasp sebagai milik Anda, sebagai diri Anda. Tidak pantas. Percuma Anda menggenggamnya. Upadana, menggenggam. Karena segala sesuatu akan lenyap sendiri. Sekuat apapun Anda menggenggam, dia pasti akan lenyap sendiri. Kalau semakin kuat Anda menggenggam, semakin menderita Anda, semakin stres Anda. Oleh karena itu, naca kinci loke upadiyati, Anda tahu tidak ada yang pantas untuk Anda genggam. Ewam biko bikawe biko cite citanupasi viharati. Das ewam pik juga tu, das tu, demikian juga para biku. Ewam biko bikawe biko, seorang biku cite citanupasi viharati, seorang biku berdiam merenungkan batin di dalam batin. Lihat, ini ajaran yang diberikan oleh Buddha. Setiap kali saya mendengar kalimat-kalimat yang ada di dalam Tripitaka yang dibaca oleh Sayadaw, saya kadang dulu sering merenungkan bahwa seolah-olah yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut adalah Buddha sendiri. Pada saat mendengar saya membaca, saya sering mengkontemplasikan. Saya bayangkan bahwa yang di depan saya adalah Buddha yang sedang mengajarkan. Kalimatnya masih hidup sampai sekarang. Apa yang saya sampaikan kepada Anda adalah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Buddha. Dan Anda harus mendapat kesan seperti itu, bahwa Buddha masih hidup. Itulah maka Buddha mengatakan di sutta yang lain bahwa yang damang pasati kemang pasati, siapa yang melihat dharma, dia akan melihat saya, melihat Buddha. Buddha masih hidup, dalam artian bahwa dhammanya masih bisa kita temui. Kalimat-kalimat Buddha masih eksis sampai hari ini. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan sebagai modal Anda untuk bermeditasi di sisa hari yang masih ada, ya 3 hari. Teruslah berjuang keras, karena magga nyana, kebijaksanaan jalan yang membuat Anda tercerahkan, muncul hanya dalam waktu sedetik saja. Kalau yang sedetik itu muncul magga nyana, maka Anda tercerahkan. 3 hari masih tersisa. 3 hari kali 24 jam, 72 jam. 72 jam kali 60 menit, 540 menit. 540 menit kali 60. Kemungkinan itu masih terbuka lebar buat Anda untuk menjadi seorang Sotapanna. Karena magga nyana, kesadaran jalan, dan pala nyana, kebijaksanaan jalan dan kebijaksanaan buah, hanya muncul dalam bahkan lebih singkat dari 1 detik. Jadi kesempatan Anda masih luas, jangan menyerah, apapun masih bisa terjadi. Lihatlah contoh sekeliling Anda, yang tadinya pingsan aja sekarang begitu. Jadikanlah itu contoh yang baik, ya. Oh, Anda pun bisa. Kalau yang pingsan aja bisa, Anda juga bisa. Baik, terima kasih dan selamat berlatih.